Timnas Indonesia bakal meladeni tantangan Kamboja di penyisian grup B di ajang Piala AFF 2020. Laga Indonesia versus Kamboja kali ini akan digelar di Stadion Bishan, Singapura pada 9 Desember 2021, atau tepatnya malam ini. Timnas Indonesia yang berkekuatan 30 pemain. Lantas, apakah pelatih Sintayong telah menemukan susunan pemain terbaiknya? Sintayong kerap mengutak-atik formasi Timnas Indonesia dalam setiap pertandingan, baik itu resmi atau sekedar uji coba. Tujuannya jelas, untuk mematangkan pemain, mengingat mayoritas pemain skuad Garuda adalah wajah-wajah baru yang masih sangat segar. Sintayong terus melakukan perubahan di Timnas Indonesia. Arsitek asal Korea Selatan itu terang-terangan enggan memakai banyak pemain senior karena hasil memalukan di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia sepanjang 2019. Lantas, bagaimana perkiraan formasi Timnas Indonesia melawan Kamboja pada partai pertama grup B Piala AFF 2020? Yang pertama, lini belakang. Dalam beberapa partai uji coba dan pertandingan resmi terakhir yang dijalani Timnas Indonesia, Sintayong terlihat mematenkan formasi 4-1-4-1. Di posisi kiper, sang pelatih kembali memanggil Nadeo Argawinata yang mulai menjadi pemain utama di Bali United. Namun posisi penjaga gawang Timnas Indonesia di Piala AFF susah dilepas dari Muhammad Riyandi. Riyandi menjadi kiper utama Timnas Indonesia dalam uji coba melawan Afghanistan dan Myanmar. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu bahkan menyisihkan Nadeo ketika skuad Garuda dua kali melawan Chinese Taipei pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, Nadeo juga baru bisa bergabung ke Timnas Indonesia di Singapura pada 10 Desember 2021, atau tepatnya sehari setelah melawan Kamboja. Kemudian di bek tengah, Farudin Arianto dan Ryuji Utomo kemungkinan bakal bertandem sebagai bek tengah. Sintayong kemungkinan tidak bisa memainkan Elkan Bagot yang baru tiba di Singapura. Pos bek sayap kanan hampir menjadi milik Asnawi Mangko Alam. Di posisi sebaliknya, Pratama Arhan juga telah mengunci peran itu. Keduanya tidak tergantikan di tempatnya masing-masing. Kemudian, lini tengah. Formasi 4-1-4-1 yang diracik oleh Sintayong telah mematenkan Rahmat Irianto sebagai gelandang jangkar. Gelandang berusia 22 tahun itu akan dibantu oleh Evan Dimas dan Ricky Kambuaya yang berada sedikit di depannya. Pakem Irianto sebagai gelandang bertahan dan Evan serta Kambuaya menjadi gelandang box to box telah dimatangkan oleh Sintayong sejak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Kemudian kabar Egy Maulana Fikri akan absen selama penyisian grup di Piala AFF 2020 karena belum bisa dilepas oleh klubnya FK Senika. Ini membuat peluang Irfan Jaya naik sebagai starter. Jika Irfan Jaya dimainkan sebagai gelandang sayap kanan, maka Witan Sulaiman bakal mengisi posisi gelandang sayap kiri. Sintayong sudah mencoba memakai pola ini saat Timnas Indonesia mengalahkan Myanmar 4-1. Ketika itu, Egy telah meninggalkan skuad Garuda untuk kembali ke FK Senika. Kemudian di posisi lini depan, penampilan moncer Ezra Walian selama uji coba di Turki membuat pemain naturalisasi itu diprediksi akan menjadi striker utama Timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Ezra Walian menjadi satu-satunya penyerang skuad Garuda yang mencetak gol di Turki. Bomber Persib Bandung itu sudah membukukan 2 gol. Sementara itu, striker lain Dedik Setiawan, Kussedia Yudo, dan Hani Sagara gagal berkontribusi besar untuk Timnas Indonesia selama di Turki. Ezra kerap dirotasi dengan Dedik dalam latihan tanding di Turki. Namun berkat performa yang menjanjikan, pemain berusia 24 tahun itu dapat menyegel satu tempat di lini depan Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia bisa mengalahkan Kamboja di laga perdana di Piala AFF tahun ini. Berapu Timnas Indonesia.